Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Nazar, sementara Ibu Kepala Sekolah kita pada pagi hari ini ada pelatihan di provinsi yang Pak ya, Bu ya. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah SD 4 Bungur, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD 4 Bungur. Baiklah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya akan mengadakan presentasi tentang terkait materi diferensiasi, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan. Dengan budaya positif ini kita bisa mengimplementasikan ke sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Yang kedua, sholawat beriring salam marilah kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita ilmu, pengetahuan yang dulunya kita pada zaman dulu ilmu jahiliyah, kita sudah berubah menjadi ilmu yang pengetahuan yang lebih baik. Baiklah, materi saya pada pagi hari ini, tolong Bapak materinya ya budaya positif, yaitu modul tentang guru penggerak 1.4. Lanjut. Ini dimensi budaya. Dimensi budaya positif ialah dimensi merupakan salah satu kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak. Dimensi budaya positif 1.4 diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang berdasarkan dengan Ki Hajar Dewantara. Warga sekolah itu harus mengimplementasikan budaya positif, terutama di kelasnya masing-masing. Kelas kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita nanti mengimplementasikan contoh-contoh terkait dari budaya positif yang akan kita tunjukkan kepada peserta didik kita, terutama di kelas kita. Kemudian kita implementasikan di lingkungan sekolah dan warga sekolah. Lanjut. Nah, cakupan dimensi ini, cakupannya adalah dalam dimensi budaya positif, tenaga pendidik akan menyampaikan materi tentang kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas tentang materi ini yang akan kita bahas mengenai lingkungan budaya sekolah. Ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama tentang kontrol, teorinya, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing untuk peserta didik. Adapun yang dimaksud budaya positif adalah mewujudkan dari nilai-nilai keyakinan universal seluruh yang diterapkan di sekolah kita, terutama itu di sekolah SDN 4 Bungur itu, ya Bapak Ibu. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu, terutama gurunya itu perlu menerapkan berbagai nilai-nilai. Kitanya dulu, peserta didiknya,
kita tunjuk, kita ajarkan bagaimana budaya-budaya positif itu kita tularkan ke anak murid kita. Positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk proses belajar mengajar. Sekarang kalau dulunya itu sebelum kurikulum merdeka atau yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu guru hanya sebagai fasilitator, guru sebagai tidak memberikan seperti contoh-contoh yang akan anak lakukan, apa bakat anak, apa minat anak. Sekarang ini kan kita sudah berproses pada bagaimana kita membimbing anak. Guru sekarang ini harus membimbing anak murid kita. Tujuannya berproses pada murid. Nah, Bapak Ibu, itu yang akan kita terapkan di sekolah kita. Lanjut, Bapak. Nah, ini cakupannya ada 5. Yang pertama, konsep disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas ini. Yang ketiga, penumbuhan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, terakhir, segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas, akan saya sampaikan nanti. Lanjut. Oke. Konsep disiplin positif, langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, itu. Apakah contoh-contoh disiplin positif? Ini yang akan kita terapkan poin pertama kepada peserta didik. Peserta didik sekarang kan, kalau diberikan hadiah baru dia melakukan, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena imbalan hadiah oleh seorang guru. Nah, itu. Bukan karena motivasinya itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena imbalan. Atau sebaliknya, motivasi itu karena dia takut sama gurunya, takut dihukum, baru dia mau melaksanakan. Contoh, membuang sampah, ribut di dalam kelas. Itu semua adalah takut nanti dihukum, baru dia diam. Tapi bukan kesadaran dirinya, bukan kesadaran dari peserta didik itu. Bagaimana mengkondisikan sekolah itu tidak bising, tidak ribut, tidak bermain. Itu dari motivasi dalam diri peserta didik. Nah, kita sebagai guru, bagaimana menimbulkan motivasi itu ke murid, bahwa itu tindakan-tindakan yang tidak baik, itu tindakan-tindakan yang baik. Kita harus menerangkan atau mengimplementasikan disiplin itu kepada murid. Apa contoh pelanggarannya? Contoh-contoh yang sering kita jumpai. Apa yang kita jumpai dalam kelas anak peserta didik kita itu? Ada yang tahu, Bapak Ibu, contoh-contoh tentang pelanggaran di dalam kelas waktu kita mengajar? Ada yang tahu? Bermain saat belajar. Ya, Ibu Oma bilang bermain saat belajar. Banyak kita jumpai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Gurunya kadang tak geram ya kan Bapak Ibu, geram. Kita ngajar dia bermain karena motivasinya tak ada, mau main aja. Nah, lanjut Pak Orang. Ini contoh-contohnya. Antara lain pelanggarannya anak ribut. Ini kita sering bermain. Anaknya ribut, serta didiknya ribut, gurunya di depan dia ribut. Kita mengasih pembelajaran, dia ngomong sendiri di belakang, atau dia lempar-lemparan, memukul-mukul meja. Ini contoh-contoh yang disiplinnya tadi, memukul-mukul meja. Ini sering kita jumpai. Anak kelas 1 sampai kelas 6 tuh banyak sering kita jumpai murid-muridnya itu, anak-anak kita itu mukul-mukul meja. Kemudian berjalan-jalan dalam kelas waktu belajar.
Kan pernah kan? Pernah. Ini sering kita jumpai. Waktu belajar, waktu nerangkan dia jalan-jalan, lempar-lempar tiket, lempar-lempar kertas, ya kan? Kemudian ada dua caranya pendekatannya. Pertama, pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Manajerial, pendekatan pertama ini pendekatan gurunya itu bisa tidak mengkondisikan kelasnya itu biar tidak bising. Manajerialnya bisa tak gurunya itu mengatur anak muridnya itu, contohnya kecilnya tempat duduknya murid itu termasuk manajerialnya guru. Kadang guru salah menempatkan posisi tempat duduk murid sehingga murid itu tidak sesuai selesa kata orang. Tidak sesuai, itu termasuk manajerial. Guru membuat jurnal untuk penilaian murid-murid yang baik, yang sedang, yang kurang baik. Membuat itu. Ada tak catatan-catatannya? Itu termasuk manajerial. Cara guru pendekatannya kepada murid itu termasuk pendekatan manajerial yang terkait ke gurunya. Mengkondisikan kelasnya itu bisa nyaman, aman, dan senang anaknya di situ. Yang itu yang poin tadi, budaya positif. Ini yang akan ditekankan oleh pada guru. Ini kita sebagai pendidik, bagaimana manage kelas kita. Kemudian pendekatan psikologis ini ke siswa. Siswanya itu memiliki berbeda-beda apa? Siswa itu berbeda-beda apa? Pendapat yang jelas siswa itu berbeda karakternya, Bapak Ibu. Siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada karakternya diam, ada karakternya bising, ada karakternya cuek, santai-santai saja. Ada karakternya ini psikologis ini kita sebagai guru pendekatan ke siswa. Kok kamu bising? Apa? Jangan dimarah, ditanyakan dulu apa kamu lakukan, apa yang kamu buat sehingga kamu bisa bising. Kita tanyakan dulu, jangan dimarah. Jangan marah dulu. Tanyakan dulu ke siswa, dekati dulu. Bising ini karena apa? Mungkin dia tidak sesuai dengan kawan duduknya. Mungkin dia tidak sesuai dengan apa namanya? Selain kawan duduknya, Ibu. Apa? Pak Ujang? Mata pelajarannya muak dia, modelnya itu saja. Coba model yang lain, metode yang lain. Ini kan ke guru juga jadinya. Saya muak Pak, ini aja yang saya muak Bu, modelnya ini aja. Ada nggak cara audionya? Ada nggak videonya? Ada nggak model lain, proyeknya? Kan kadang gitu. Saya ceramah, saya muak Pak. Bisa. Tuh. Kan nih. Ini pendekatan karena bising. Dari karakternya berbeda-beda, tinggal kita gurunya. Jangan dimarah, jangan dihukum dulu, ditanyakan dulu sebelum kita bertindak. Karena guru itu manajemen, pendidik. Menanyakan murid apa yang kamu lakukan, alasan apa kamu seperti itu. Berarti tindakan gurunya mengantisipasi tindakan murid biar tidak seperti itu, biar tidak bising. Berarti ke gurunya juga tentang psikologis. Ini kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita harus tahu anak didik kita, terutama di kelas kita harus tahu anak ini modelnya seperti ini. Anak ini modelnya seperti ini. Tingkat kecerdasannya kita sudah tahu. Setiap anak itu guru yang di kelas kita, guru yang kita ajar itu kita udah tahu. Anak ini modelnya seperti ini, cara belajarnya begini.
anak ini modelnya seperti ini, cara belajarnya lambat, modelnya seperti ini. Kita harus tahu. Sekarang makanya ada sistem diferensiasi. Diferensiasi itu pengelompokan. Nanti kita akan membahas tentang diferensiasi. Tingkat kecerdasan anak itu jangan digabung dengan tingkat kecerdasan yang lemah. Kita harus berpilah-pilah di situ. Itu kita supaya guru banyak tugas yang akan kita lakukan untuk menuju Indonesia emas, kata orang. Nah, sekarang sudah digaung-gaungkan Indonesia menuju perubahan. Nah, siapa yang akan berubah? Tentu gurunya yang berubah, bukan muridnya. Dari gurunya baru ditularkan ke muridnya. Bukan muridnya yang berubah, gurunya tidak berubah. Karena banyak sekarang guru yang sudah senang dengan seperti ini, tidak mau berubah, tidak mau berinovasi, tidak mau memberikan pembelajaran yang lebih menarik kepada muridnya, sehingga muridnya monoton saja. Itu saja. Itu termasuk kesalahan. Makanya budaya positif tentang pendekatan psikologis ini sangat ditekankan guru dan peserta didik. Nah, murid harus seperti dengan gurunya, bukan dia teman tapi bisa dia mengutarakan tentang kesulitan dia, belajar dia. Kita sebagai guru harus memilah-milah kesulitan anak peserta didik kita itu. Nah, ini manajerial kita. Itu kita sebagai guru sekarang. Nah, yang harus kita laksanakan untuk pembelajaran lingkungan positif. Lanjut, Bapak. Ini contoh dokumentasinya, murid melempar-lempar kertas. Ini sering kita terjadi. Nah, ini beberapa saja saya paparkan di sini. Sebenarnya banyak, di antaranya nyontek. Kawannya tak mau ngasih nyontek, tapi dia nengok-nengok, terjadi bisik. Ya, ribut. Kita menerangkan di depan, dia ribut ngomong sendiri di belakang. Ini termasuk contoh-contoh dari poin pertama tadi. Bagaimana pendekatan kita manajerial dengan pendekatan psikologis kita. Itu terjadi pada guru dan siswa. Itu kita harus tahu di kelas kita sendiri. Lanjut, Bapak. Nomor 2 poinnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Ini banyak sekali kita abaikan keyakinan kelas. Sekarang tidak ada lagi peraturan kelas. Kita berubah menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan sekelas. Peraturan sekelasnya apa? Contoh piket, contoh pembelajaran, contoh membuat poster tentang keyakinan. Sekarang peraturan. Sekarang tidak ada peraturan. Sekarang keyakinan kelas kita dengan anak murid yang membuat apa kemauan anak murid. Contohnya kita belajar modelnya seperti apa, kita buat keyakinan, kesepakatan. Tidak ada lagi peraturan A, B, C, D, menekan anak sehingga anak itu tidak bisa dia berpendapat saya seperti ini, saya mau seperti ini. Sekarang dirubah menjadi keyakinan. Guru dengan peserta didik yang membuat peraturan itu, namanya keyakinan kelas. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu kesepakatan aturan kelas yang telah disepakati bersama. Siapa bersama? Guru dan muridnya di kelas itu. Nah, kepala sekolah tidak bisa mencampuri keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini yang bisa hanya gurunya dengan muridnya di kelas itu. Ibu kepala sekolah tidak bisa mencampuri keyakinan kelas kita. Ini keyakinan kelas kami, Bu. Ini keyakinan kelas 3, ini keyakinan kelas 4, ini keyakinan sampai kelas 6. Ini keyakinan kami. Peraturan itu tidak boleh sama. Boleh sama, tidak boleh sama pun boleh.
Kalau bisa tidak boleh sama, karena setiap kelas itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Nah, nanti bisa kita terapkan itu. Saya mulai berangsur-angsur menerapkan tentang keyakinan kelas. Apa menurut anak-anak tentang belajar kita ini seperti apa? Sekali-sekali video Pak, sekali-sekali kita membuat ini Pak, boleh. Nah, itu keyakinan orang tua, disiplin. Disiplin itu penting. Itu harus kesepakatan kelas guru dengan murid, disiplin, tepat waktu. Belajarnya harus konsentrasi penuh. Keyakinan kelas kita itu di murid dengan guru. Kalau seandainya muridnya membuat kesalahan, berarti keyakinan dia sendiri. Kan gitu. Kita tidak bisa menyalahkan ke orang lain. Peraturan itu dia dengan kita. Berarti kesepakatannya hanya murid dengan guru. Berarti murid itu seakan-akan lebih kuat meyakini keyakinannya itu, takut dia akan melanggar kalau kita buat keyakinan kelas. Karena kita bekerja sama dengan dia. Tapi kalau peraturan itu kita buat sendiri, murid banyak atau sering melanggar karena tidak ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas yang kita buat. Seakan-akan, saya kan tak tahu, saya kan tidak mau seperti itu. Apa peraturannya seperti itu? Kan gitu. Cara normalnya saja, akal sehat kan gitu. Kita aja dibuat peraturan, kita membuat peraturan, melanggar peraturan, itu konsekuensinya melalui keyakinan kelas. Siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan nilai-nilai yang mereka buat. Ini membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bapak Ibu yang membuat ya di kelas masing-masing. Itu terserah. Apa contoh keyakinan kelas yang akan kita buat? Satu, siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Ini kita dengan siswa yang membuat keyakinan itu. Kalau dia melanggar, berarti ada konsekuensinya. Karena kita dengan murid, contohnya lagi, piket kelas dilakukan lebih awal. Ini kesepakatan kita dengan murid. Kesepakatan kita dengan murid. Murid akan berani dia, tak mau dia, takut dia, karena kesepakatannya dia juga yang membuat. Kemudian di poin yang ketiga, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Nah ini banyak terjadi ini. Hari ini biasanya Senin Selasa itu tertib, Rabu Kamis Jumat itu kadang siswanya berserak kadang bajunya. Ini kita bisa membuat keyakinan ini. Kelas 2, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gurunya, ya, kelas 3. Keyakinan kelasnya apa? Gurunya mengatakan dengan muridnya seragam hari Rabu, Kamis, Jumat kita tentukan. Hari Kamis itu bajunya apa? Hari Rabu kita bajunya apa? Hari Jumat bajunya apa? Kalau melanggar ada ketentuannya. Pasti anak itu suka. Pasti anak itu seragam. Karena keyakinan itu dibuat bersama mereka. Kita libatkan mereka dalam membuat peraturan, namanya keyakinan. Anak itu lebih termotivasi. Nah, yang akan kita lakukan. Kemudian poin yang keempat, berperilaku sopan santun. Ini penting sekali. Kita mendidik perilaku sopan santun peserta didik. Ini imbasnya memang jauh di luar dari lingkungan sekolah. Bisa dia sopan santun di kelas. Kita buat kesepakatan itu. Apa sopan santunnya? Apa sopan santun kira-kira yang ada? Berjabat tangan, salaman dengan guru, mencium tangan waktu mau masuk atau mau pulang. Itu sopan santun.
Biasakan siswa kita pulang sekolah itu waktu mau pulang berjabat tangan dengan gurunya, kemudian mencium tangan. Itu termasuk di dalam karakter sopan santun. Nah, kemudian saling menghargai sesama temannya. Menghargai sesama teman ini wajib kita lakukan. Baik, inilah contoh dari keyakinan yang kelas yang akan Bapak Ibu buat dan contoh-contoh yang akan kita laksanakan untuk kedepannya bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk lebih baik lagi kedepannya. Kemudian lanjut. Ini contoh-contohnya. Contohnya pembentukan apa? Aksi nyata gambar poster buat keyakinan kelasnya. Lihat keyakinan kelas, lihatnya buatkan sekali gambar-gambar poster di download banyak tuh Bapak Ibu. Download. Jadi jangan bising, buat di situ keyakinannya. Pagi disiplin, nah, bekerja sama, saling menghormati, sopan santun, banyak keyakinan-keyakinan kelas kita. Kita tempelkan keyakinan-keyakinan kelas yang kita buat itu. Nah, ya kita buat, kita tunjukkan inilah keyakinan kelas yang kita buat. Nah, buat sebagai poster bagus kan lebih menarik. Kalau bagus kan suka muridnya kan, lebih menarik, tertarik ya. Oh ini keyakinan kelas 2, oh ini keyakinan kelas 5, oh ini keyakinan kelas 4, oh ini keyakinan kelas 3. Boleh beda-beda, tidak sama tak apa-apa, beda-beda punya keyakinan. Lanjut apa? Yang poin yang ketiga yaitu penumbuhan kebutuhan dasar manusia. Nah ini dalam ilmu fisiologi, kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Ini perilaku anak itu kadang berpengaruh pada lingkungan keluarga, kemudian berpengaruh pada lingkungan masyarakatnya, kemudian barulah di sekolah. Contoh ini sangat kita perlu mencermati lebih jauh terkait dengan perilaku ini. Kita tidak bisa menyalahkan anak datangnya terlambat, kok kamu terlambat. Kadang ada hal-hal lain terkait dari keterlambatannya itu, bukan faktor dari dia, tapi faktor dari lingkungannya. Nah itu, kadang kita langsung menghukum anak itu terlambat. Tanyakan dulu, nanti ada di segitiga institusi. Kita jangan langsung menghukum anak itu. Tanyakan dulu kenapa begitu. Karena faktor ini tadi, apalagi di daerah kita. Daerah kita ini sangat apa namanya? Kalau daerah kita ini memang 3T. Tempatnya itu ya jarak rumah, cuacanya, jarak rumahnya, kondisi pekerjaan orang tuanya kan beda-beda. Jalannya kita masih seperti itu. Yang lain aspal, ada yang tidak aspal. Kadang rumahnya jauh 3-4 kilo jalan kaki. Itu kita harus pertimbangkan. Jangan kita marah dulu. Kita harus memberikan kompensasi bagaimana anak itu bisa hatinya senang walaupun terlambat. Menunjukkan seperti itu. Karena faktor keluarganya selalu tidak di rumah, kerja di luar. Apalagi banyak mayoritas nelayan. Kadang ditinggal dia oleh emak bapaknya, dia sendiri. Kadang jaga adiknya. Nah ini faktor-faktor ini perilaku mempengaruhi karakternya. Kita sebagai guru harus berubah, memberikan masukan-masukan, suntikan-suntikan bagaimana anak itu berangsur-angsur memahami tentang kondisinya dan memahami tentang kedisiplinnya yang nanti. Jangan dipaksakan langsung, harus berangsur-angsur. Tindakan seseorang
Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. William Gibson membagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yakni yang pertama bertahan hidup, itu pasti manusia bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, ini yang poin yang paling penting. Peserta didik akan kebutuhan kasih sayang, kemudian dan rasa diterima, kebebasan. Nih poin juga di sekelas, beri kebebasan kepada peserta didik tentang pembelajaran, kesenangannya, berikan sedikit kesenangan, hatinya senang saat di kelas. Sekarang guru bukan pandai ini, pandai itu, bang. Guru sekarang dinilai bagaimana guru itu kalau datang anak muridnya senang, dirindukan oleh murid. Sekarang itu yang harus kita lakukan. Bukannya guru ditakuti oleh murid, tapi kebalikan, guru ditunggu kehadirannya oleh murid. Melaksanakan prakarsa perubahan. Kita menghilangkan paradigma lama tentang menghukum. Hukuman itu ada tingkatan-tingkatan, jangan langsung dihukum. Kalau anak dihukum dia akan trauma, takut sama kita, itu pasti. Tapi bagaimana menghukum dia? Dia tidak trauma, dia tidak takut, tapi dia nurut. Itu yang akan kita laksanakan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kesenangan, itulah penguasaan. Nih, penguasaan. Manusia perlu penguasaan. Siapa yang tidak pernah manusia itu berkuasa? Manusia semuanya dalam benaknya ingin menguasai. Penguasaan bumi ini kalau bisa itu dikuasai oleh manusia. Kalau bisa bumi ini dibuat 2, ada bumi satu lagi, itu penguasaan. Tapi jangan diktator. Guru tidak boleh diktator. Penguasaan boleh memperluas ilmu sebagai kompetensi guru, mendidik murid. Lanjut, apa contohnya? Contohnya guru tidak membeda-bedakan murid dengan yang lain. Guru selalu peduli dengan semua siswa. Guru tidak membeda-bedakan. Ini anak pandai, ini anak tak pandai, ini anak sedang-sedang saja. Jangan kasih sayangnya kita beda-bedakan. Jangan kebebasannya kita beda-bedakan. Kita harus buat persamaan haknya di situ. Jangan anak kita beda-bedakan Bapak Ibu ya. Anak itu harus kita buat persamaan, terutama kasih sayang, kebebasannya, memperoleh ilmunya, jangan kita beda-bedakan. Memberikan suasana yang senang pada saat pembelajaran. Nah inilah gurunya yang saya katakan tadi. Gurunya harus memberikan murid itu senang kalau bertemu, belajar dalam proses pembelajaran yang kita. Muridnya tidak takut dengan kita. Dia bisa jadi tidak takut sama kita. Itu tidak akan masuk ilmunya. Tetapi kita harus memberikan bagaimana guru itu disenangi oleh siswa. Pembelajaran yang akan kita lakukan itu diterima sehingga kita dapat memberikan ilmu itu dengan
Baik. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita terapkan dalam pengimplementasian kita terhadap bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana kebutuhan manusia yang akan kita lakukan. Baik, lanjut lagi kita ke poin yang berikutnya. Ini, guru selalu disenangi oleh murid, namanya teacher. Apa? Poin yang keempat mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol ini dalam penerapan budaya positif, guru sebagai pemantau perilaku siswa. Bagaimana guru itu memantau dalam budaya positif, contoh membuang sampah sembarangan, berperan sebagai pemantau. Guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan memastikan siswa jalan yang benar saat melakukan perilaku menyimpang. Ini contoh-contohnya. Posisi kontrol ini apa aja posisi kontrolnya? Posisi kontrolnya yaitu guru yang terbaik, posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum, tidak langsung menghukum atau bisa dia menasehati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu bisa karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan salah. Yang kita harus tekankannya di situ. Setiap manusia mempunyai sikap bagaimana kita pernah melakukan salah, bukan juga gurunya pun pernah melakukan hal salah. Itu sudah lumrah kita sebagai manusia, tidak luput dari salah. Tetapi bagaimana kesalahan itu tidak terulang-ulang lagi? Boleh salah, tapi salahnya itu terus. Nah, bagaimana seorang guru, contohnya saja terlambat ke sekolah, tiap hari muridnya terlambat, murid-muridnya itu juga, anaknya itu juga tidak. Kita marah, tetap dia nanti terlambat. Kita beri hukuman, tetap dia di bendera sana, tetap dia. Bagaimana dia tidak terlambat tanpa menghukum. Itu yang akan kita lakukan. Anak itu bisa terus jelas. Anak itu saja hanya bagaimana mengkondisikan anak itu bisa berubah. Nanti kita mempunyai suatu konsep atau memahami tindakan siswa ketika siswa bersalah. Kita perhati ya, kita tanyakan apa penyebabnya seperti itu. Boleh terjadi penyebab anak seperti itu karena lingkungannya, karena lingkungan keluarganya, bisa di internalnya anak, bisa di eksternalnya anak. Di keluarganya dia baik, bisa jadi di lingkungan dia terpengaruh. Di sekolah dia baik, di rumah dia baik, bisa jadi di lingkungan juga dia jelek. Ada dua lingkungan, ada faktornya.
internal dan eksternal si anak itu. Jangan kita menghukum dulu, kita harus menanyakan dulu kepada si anak. Itu tugas-tugas guru sekarang. Guru tidak boleh menghukum dengan kekerasan. Guru tidak boleh menghukum dengan karakter anak itu menjadi takut. Guru tidak boleh menghukum dengan cara fisik sehingga trauma, tetapi guru menghukum biar baik, tapi tidak melibatkan mental anak itu, si anak yang jatuh. Bagaimana? Contohnya saja, kalau kita marah ramai-ramai, bagaimana perasaan seseorang itu apabila kita marah di depan orang ramai? Contohnya saja kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya saya dimarah di depan orang ramai. Apa perasaan kita? Mental kita jatuh. Begitulah si anak itu tadi. Bagaimana cara memarahnya? Boleh marah, tetapi tempatkan atau kondisikan kemarahan kita itu di mana? Bapak Ibu, suara saya kata pada pagi hari ini cuacanya hujan lebat sehingga suara saya tidak begitu terdengar, tapi tidak menjadi kendala bagi kita Bapak Ibu. Nah itu, kemarahan itu, hukuman itu kita harus melakukan dengan posisi kontrol yang baik. Posisi kontrol. Kondisikan kita dengan anak murid kita, jangan langsung dihukum, tetapi ditanyakan dulu apa penyebab kamu seperti itu. Banyak kejadian Bapak Ibu yang terjadi di kelas kita. Ini bukan mudah untuk memberikan posisi kontrol kepada anak ya Bapak Ibu. Tugas kita itu paling banyak. Apalagi ibu-ibu itu di rumah punya tugas melayani suami, masak, kemudian sekolah. Sampai di sekolah terjadilah peristiwa anak seperti ini. Bagaimana meredam perasaan guru itu? Apalagi marahnya ada, geram kan ada. Tapi kita sebagai guru, itulah kemarahan di rumah jangan kita bawa di sekolah. Masalah di rumah jangan kita letakkan masalah itu di sekolah. Kita letakkan masalah itu kepada anak. Itu perbuatan yang sah. Kita sebagai guru tidak boleh seperti itu. Di rumah, ya di rumah. Di sekolah, kita sebagai guru libatkan kita dengan peserta didik, bahwa tunjukkan bahwa kita mengajar, membimbing peserta didik, bukan sebagai objek untuk kita marah. Itu yang kita harus perlu tekankan Bapak Ibu. Ini sangat penting posisi kontrol ini untuk guru, karena posisi kontrol ini tingkat karakter kita, siswa kita itu berbeda-beda, sehingga posisi kontrol kita itu harus dijaga. Karena kemarahan kita itu mengakibatkan kecerdasan peserta didik itu hilang, karena mentalnya jatuh. Itu yang saya katakan dari awal tadi. Berilah dia bimbingan, tanyakan, tidak perlu dekati dia, jangan dimarah di depan umum, membuat mental anak itu akan jatuh. Ya, kalau Ibu mengerti Pak? Bu?
Kemudian kita lanjut. Kondisi kita pada pagi hari ini listriknya mati, baru ganti pakai diesel, jadi agak terkendala karena kondisinya hujan lebat. Bapak Ibu, ini yang harus kita, memang medan pada bulan-bulan ini memang medan musim-musim penghujan. Akhir Agustus ini masuk ke September, November, masuk ke November, Oktober, November, masuk ke Desember, November, November. Pokoknya setia November kita. Dari September, Oktober, November, Desember itu kita sedia ember karena musim hujan. Musim hujan, ya. Mana wakil kepala sekolah tadi? Menginap ya, kedinginan. Nah ini yang kan. Posisi kontrol dalam merupakan budaya positif. Guru berperan sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau perilaku siswa, kita pantau. Guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun siswa ke jalan yang benar saat melakukan perilaku menyimpang. Bukan menghukum ya Bapak Ibu, bukan memukul, bukan menggunakan kekerasan, tapi menasehati, menuntun gitu. Menuntun itu bukan berarti kita memukul sekarang, tapi menuntun, menasehati agar peserta didik itu sesuai dengan tuntunan yang akan dia buat ke jalan yang baik, tidak menyimpang. Seperti itu Bapak Ibu. Apa saja contoh posisi kontrol? Posisi kontrol. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Kita guru Bapak Ibu, ini posisi kita ini manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum. Yang saya katakan dari awal tadi, kita tidak boleh menghukum, tetapi mengkondisikan menggunakan posisi kontrol. Apapun kesalahan peserta didik, kita harus awasi. Itu tadi, kita sebagai manajer guru kita ini, kita apalagi di kelas kita, manajemen kita itu berjalan di kelas. Kita melakukan posisi kontrol penuh di kelas. Kita bisa tahu peserta didik kita, anak-anak didik kita di dalam kelas kita masing-masing. Itu kita menggunakan posisi kontrol yang baik. Ketika melihat siswa melakukan kesalahan, tidak boleh kita menghukum. Apabila peserta didik itu melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum. Itu perlu kita tekankan. Atau kita nasihati saja. Tetapi awali dengan sikap memahami. Awali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu bisa karena memang setiap manusia pasti pernah salah. Ya kan? Jujur kan? Manusia pasti punya apa? Punya salah. Ya. Manusia itu sudah lumrah silap dan salah. Tidak ada manusia itu benar di dunia ini, pasti memiliki kesalahan. Begitu juga peserta didik, guru pun gitu juga. Kita pasti punya silap dan salah. Tetapi kesalahan itu jangan diulang-ulang. Dengan kesalahan itu, nah itu yang saya terangkan dari awal. Kalau kesalahan itu berarti kita tidak Kalau kesalahan itu saja kita lakukan,
berarti kita tidak melakukan perubahan pada diri kita. Terutama siswa itu juga, kalau siswanya melakukan itu saja kesalahan, pasti siswa itu tidak melakukan perubahan pada dirinya. Kita lanjut. Ini poin yang terakhir, segitiga restitusi. Di sinilah poin tentang bagaimana budaya positif yang kita lakukan di kelas kita. Ini apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu keinginan untuk melakukan nilai-nilai baik dapat ditumbuhkan dengan konsep segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan murid atau siswa dengan meminta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Banyak kadang siswa tidak bertanggung jawab dengan kesalahannya. Jangankan siswa, Bapak Ibu, gurunya pun kadang tidak bertanggung jawab tentang kesalahannya itu sendiri, ya? Iya. Kita salah, tapi kita tidak mengakui kita bersalah. Gentleman, saya bersalah. Saya memang silap. Ini kadang banyak terjadi. Contoh kalau untuk guru, saya terangkan di guru. Contoh kita memberikan pembelajaran di kelas, kita salah. Salahnya di mana? Cara kita menyampaikan materi itu, sehingga siswa itu bingung, kok nggak nyambung. Tapi kita tahu, oh saya salah. Kadang gurunya egois, tak mau ya, anak tak biarkan saja. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Kita akui materi yang Bapak Ibu atau Bapak sampaikan ini materinya salah. Sebenarnya materinya ini, caranya itu seperti ini. Akui bahwa kita itu salah dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan kita diam saja, berarti kita selamanya membodohi si anak peserta didik itu. Bertanggung jawab. Sering kita itu terjadi kesalahan dalam menerapkan pembelajaran, karena kan kita kan yang pertama tadi, manusia itu pernah salah dan silap. Tapi kita harus tanggung jawab, akui kesalahan kita. Jangan kita diamkan saja ke anak itu, sehingga anak itu kita ajarkan materi yang salah, pembelajaran yang salah, cara yang salah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ke anak melakukan kesalahan. Ini konsep juga restitusi, mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa bertanggung jawab tentang kesalahannya itu. Contoh, datang terlambat. Tengah kita belajar, pas kita belajar nih Bapak Ibu ya, kita belajar nih, siswa datang terlambat. Jangan kita marahi dulu, jangan kita beri hukuman dulu. Kamu terlambat, tuh sana, tegak di tiang bendera sana. Kamu datang terlambat, lari sana. 3 kali kamu lari lapangan itu. Tetapi kita harus tanyakan dulu, bertanggung jawab gak siswa ini? Mengucapkan gak kesalahannya? Apa yang membuat dia seperti terlambat itu? Apa dia yang membuat dia terlambat? Kita kan tak tahu. Kalau kita ada pertanyaan kepada anak, tanyakan dulu. Bisa jadi dia terlambat karena ada hal-hal lain. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa sepedanya rusak, bisa ya macam-macam. Jangan dihukum. Mungkin dia datang pagi jam 6 dia sudah, tapi lantaran sepedanya rusak dia terlambat.
dia. Kan salah kita. Sepertinya dia tidak melakukan salah, antara sepedanya rusak. Seperti itu. Kita menggunakan segitiga restitusi namanya. Ini yang kita akan laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu, terutama di kelas kita Bapak Ibu. Di kelas kita itu kan sering terlambat, kita jangan marah. Ini ada caranya. Caranya dengan cara segitiga restitusi. Kita jumpai anak itu dulu. Tatap mata berdua. Tanyakan. Nih, yang pertama tadi. Ada 3 tahapan, yakni melakukan validasi terkait tindakan. Kita tanyakan dulu. Panggil dia dulu. Dipanggil. Jangan ramai-ramai berdua. Guru dengan muridnya tanya, kenapa kamu terlambat? Ada hal apa kamu terlambat? Tanyakan dulu hal-hal mengenai tindakan kita. Apa responnya nanti itu? Jujur gak dia? Serius tak? Pasti dia jujur. Kalau kita berkata pelan-pelan, ya kan? Jangan kita itu sebagai hukum takut. Kalau kita tanya, jangan. Kalau bisa Bapak Ibu, kita ini jangan murid takut sama kita. Kita jalan aja, tak, itu ibu oma. Wah, murid dah. Ibu datang. Takut. Jalan, itu payan. Lompat semua masuk. Bukan masuk itu dia suka, dia takut. Kadang bisa kita punya datang, padahal dia pagi mau ke sekolah, mau masuk terlambat, dia sengaja itu anak itu tak mau sekolah, nyuruh kadang dia balik lagi karena takut masuk ini Pak Inja ini masuk, habis aku terlambat, habis aku dihukum, maju saya, mendingan saya tak sekolah dia, kan gitu. Kita membuat, walaupun dia terlambat, tapi dia tidak takut masuk sekolah, masuk di kelas kita ini. Karena kita tidak menghukum secara fisik, kita menghukum bagaimana memotivasi siswa itu biar dia tidak membuat kesalahan. Namanya memvalidasikan terkait tindakannya itu. Tindakan apa kamu terlambat, tanyakan aja itu. Kita Bapak Ibu ini ya, terus terangnya kita Bapak Ibu, kalau kita ditanya atasan, kira-kira takut gak kita? Takut. Padahal ditanya, Pak Aris, kamu datang ke kantor, itu kepala sekolah mau interogasi tentang terkait. Kira-kira takut gak? Takut kita. Apalagi murid dengan kita lebih takut, mungkin 10 kali lipat takutnya sama kita. Kita ditanya aja kita takut. Datanglah orang dinas atau orang perwil, dipanggil lah, Pak Bala masuk ke kantor, itu ada pertanyaan, itu kita ada takut itu. Padahal pertanyaan bisa jawab, karena takutnya kita kadang terbebel-bebel jawabnya kan, tak kemana-mana. Padahal kita kalau murid mungkin takut, lebih takut. Apalagi dia tahu membuat kesalahan, kita bentak lagi, kita pukul lagi, lebih takut di kelas. Nah, pukul apa? Itu ketakutan itu kita buang, biar bagaimana murid itu tidak takut dan tidak mengulangi kesalahannya itu. Nah, menggunakan segitiga restitusi. Poin yang kedua, yakni melakukan validasi terkait. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Tindakan dan menanyakan keyakinan. Apakah kamu bersedia tidak mengulangi lagi tentang terkait dari kamu terlambat tadi? Bagaimana responnya si anak itu? Kita tanyakan aja, tanya-tanya. Kita bertanya kepada dia,
jangan dibentak-bentak. Contoh membuang sampah sembarangan, itu juga kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Ajarkan membuang sampah itu, kita praktekkan gurunya ini. Membuang, yuk rame-rame kita membuang sampah. Kita praktekkan. Pasti anak itu nurut. Mau ibu mati tadi, ini listriknya agak nggak normal nih. Jangan-jangan langsung mati kan? Habis kita, ada materi. Tanyakan, tidak perlu kita buat tindakan kita. Jangan membuang sampah itu. Ini tongnya sudah ada. Ini tempat pembuangan sampah sudah ada. Kadang anak yang kecil-kecil kelas 1 kan, kalau tidak kita ajari dia kan tidak tahu. Siap minum, buang lempar. Siap minum, buang lempar. Nanti kita, siapa yang buang? Nuduh. Si A, si B, si C. Saya lihat si A. Nanti saya bukan, saya lihat si C. Padahal si A dengan si C yang buang. Tapi yang membuang itu tidak mengakui bahwa dia yang membuang. Dekati dia. Kenapa kamu membuang sampah? Pasti dia akan menjawab. Kemudian menstabilkan identitas. Jangan memalukan dia di depan orang ramai. Jangan menjatuhkan mentalnya. Down nanti dia. Bahaya. Kita kalau menjatuhkan mental orang lain itu bahaya. Anak itu nanti akan trauma. Takut dia. Kita identitasnya kita harus menstabilkan identitasnya. Tanyakan dulu, kemudian cari, kita buat kesepakatan solusi. Kamu seperti ini karena kan ini, karena terlambat kamu kan seperti ini. Dia pasti menjawab, kamu terlambat karena saya nonton TV Pak tadi malam sampai jam 12. Ceritakan, kalau nonton TV itu anak SD dari jam sekian sampai jam sekian. Ya kan ngerti tuh, oh gitu Pak, iya. Nonton TV anak itu dibatasi. Saya main HP Pak, 2 hari itu sampailah itu. Karena ini pas hidup lampu Pak, biasa saya tak main Pak. Lantaran ini saya bilang Pak, mumpung ada lampu, saya main HP satu malam. Bilang ke anak, jangan main HP dari jam segini, cukup main HP berapa jam saja. Kalau kita kasih tahu, kasih masukan, anak itu mengerti. Karena dia tidak tahu. Nonton TV itu bebas, katanya tidak. Kita buatlah kesepakatan aturan. Nonton TV itu ada batasnya. Karena itu bangunnya kesiangan, sehingga ke sekolah lambat. Contoh pergi sekolah terlambat karena sepedanya rusak. Kita harus kasih dia kesempatan karena sepedanya rusak. Jangan dihukum. Itu bukan kesalahan dia. Karena sepedanya rusak itu bukan kesalahan dia. Dia tidak tahu waktu pagi itu kok sepedanya bisa rusak. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu, pasti dia tidak terlambat. Kan gitu. Kalau sepedanya tidak rusak, pasti dia pun tidak terlambat. Kita jangan menghukum si anak dengan cara kita sendiri. Kita harus pertimbangkan bagaimana mengkondisikan terkait dari budaya positif yang akan kita lakukan di kelas. Lakukanlah hal-hal itu Bapak Ibu semuanya tentang materi budaya positif yang akan kita terapkan, yang harus memang kita terapkan di kelas, terutama kelas Bapak Ibu masing-masing. Baiklah, mungkin sampai di sini ini lampunya pun sudah mati dan materi kita sampai di segitiga restitusi sudah selesai tuntas. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dan paham dan bisa mengimplementasikan ke kelas kita masing-masing terkait dari 5 poin yang kita lakukan
yang akan kita lakukan terkait dari posisi disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir terkait dari segitiga konstitusi, bagaimana nanti kita akan mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Baik, ini kepala sekolahnya sudah keluar dalam keadaan hujan tadi di kantor, sehingga air terkena. Mungkin dia lagi air dulu. Mungkin cukup sampai di sini terkait dari budaya positif yang saya paparkan. Ini sudah hilang pula di layar kan, karena listriknya mati. Kita sebagai guru harus memberikan kenyamanan kepada peserta didik kita dalam proses belajar mengajar, terutama di sekolah kita SDN 4 Umur. Ya, Bapak Ibu, nah, cukup sampai di sini dari paparan saya terkait dari budaya positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.